Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi Senin 3 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Bantul menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan tersangka terhadap temannya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Direktorat Samapta Polda Metro Jaya membantu evakuasi warga terdampak banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Polresta Sidoarjo bersama stakeholder terkait melaksanakan panen raya jagung serentak tahap pertama di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Polres Bantul menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan tersangka terhadap temannya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi ini digelar di halaman Mapores Bantul, Yogyakarta. Polres Bantul menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka MN, 33 tahun, warga Pleretan Bantul terhadap temannya, DF, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, yang digelar di halaman Mapores Bantul, Yogyakarta. Kasih Humas Polres Bantul, AKP Nengah Jeffrey Pranawidiana mengatakan tersangka MN memperagakan secara langsung penganiayaan yang dilakukan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi kami adakan di halaman Mapores Bantul untuk keamanan dan kelancaran. Tersangka MN dihadirkan dalam rekonstruksi, sementara untuk korban menggunakan peran pengganti. Selain itu, saksi-saksi peristiwa yang mengeringut nyawa DF warga Pleretan Bantul ini turut dihadirkan untuk memperjelas runutan kasus yang terjadi dari 21 adegan yang direncanakan berkembang menjadi 22 adegan yang diperagakan. Mulai dari saat tersangka minum-minum bersama korban hingga upaya pertolongan terhadap korban oleh para saksi dengan membawa ke rumah sakit. Dalam reka adegan tersebut diketahui korban dianiaya pelaku dengan cara dibacok menggunakan senjata tajam. Mengenai tangan korban sebelah kanan, korban juga sempat ditusuk pelaku pada perut sebelah kiri. Hari ini, Unit 3 Reskrim Polres Bantul melaksanakan rekonstruksi terkait dengan perkara penganiayaan mengakibatkan matinya orang, di mana rekonstruksi ini bertujuan untuk mencari peristiwa yang sebenarnya dari keterangan tersangka, saksi, dan juga alat bukti lain. Dari rekonstruksi ini yang awalnya sejumlah 21 adegan ternyata menjadi 22 adegan. Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional yang menyelundupkan sabu dan ekstasi dari Malaysia ke berbagai wilayah di Sumatera Utara. Saya sampaikan di video terakhir, kita telah berhasil mengungkap 25 perkara dengan 37 tersangka. Nanti ada dari Polres ada 33 kilo, dari Pelabuhan dari Batubara 10 kilo, saham 10 kilo dan sebagainya. Ini adalah hasil koordinasi kolaborasi antara Polda dengan Polres setempat. OR pun tetap melaksanakan kegiatan pengungkapan perkara-perkara terkait dengan narkoba. Ada juga beberapa kasus yang sudah ramai di publik terkait dengan para pelaku dari pembunuhan senjata api. Ya, nanti akan dijelaskan bagaimana modus dan pengungkapannya sejauh mana, Pak Dirang Ruang menjelaskan. Namun yang saya sampaikan adalah, rekan sekalian, saya berkomitmen tidak ada tempat untuk para pengedar narkoba di wilayah Sumatera. TNI bersama Polres Sarmi dan Samsat Kabupaten Sarmi, Papua, menggelar razia pajak kendaraan bermotor di depan kantor Samsat Kabupaten Sarmi, Kelurahan Marerena, Distrik Sarmi, Papua. Polisi militer, TNI, dan Satlantas Polres Sarmi
bersama Kantor Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap atau Samsat Kabupaten Sarmi menggelar razia pajak kendaraan bermotor. Kasat Lantas Polres Sarmi, Ibdaranto Sihombing, mengatakan razia penertiban pajak dan alat kendaraan berlalu lintas itu dilakukan secara gabungan yang melibatkan POM AD, AL, dan Jasa Raharja, Satlantas Polres Sarmi dan Samsat Kabupaten Sarmi. Penindakan dengan tilang seperti tindak menggunakan helm standar SNI serta melaksanakan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Kasat Lantas Polres Sarmi, Ibdaranto Sihombing juga mengimbau kepada masyarakat, pemilik dan pengendara motor dan mobil agar berhati-hati dalam berlalu lintas. Memasuki awal Ramadan, Satgas Pangan Polres Sarmi melakukan kunjungan ke toko sembako. Untuk pantau harga bahan pokok, kegiatan inspeksi dadakan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok sembako di wilayah Sarmi, Papua. Satuan Tugas Pangan Polres Sarmi, Polda Papua melaksanakan inspeksi dadakan ke toko sembako. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga sembako yang ada di grosir maupun pengecer dan ketersediaan bahan pokok sehingga kebutuhan masyarakat selama Ramadan dapat terpenuhi. Kapolres Sarmi, Kompol Suparmin melalui Kasat Reskrim Polres Sarmi, Ibtu Heriandi Mardika, menjelaskan bahwa beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga meskipun masih dalam batas wajar. Kenaikan bahan harga tersebut meliputi harga telur, ayam potong, daging, dan bawang merah dan masih dalam batas normal. Kenaikan tersebut dipicu oleh peningkatan konsumsi selama Ramadan, serta biaya transportasi dari Jayapura ke Sarmi. Kasat Reskrim Polres Sarmi, Ibtu Heriadi Mardika, memastikan bahwa Satgas Pangan akan intensif terus memantau ketersediaan dan harga komoditas di toko-toko sembako. Adapun hasil pemantauan kami di lapangan bahwa ketersediaan sembako selama bulan puasa sampai dengan Hari Raya Idul Fitri masih aman, stabil, dan terpenuhi untuk warga Kabupaten Sarmi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.